Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, membeli bunga untuk kenangan. Jawablah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Putra Nisatu Nikmah, dari jurusan Manajemen, Angkatan 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat, namun sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Purwanti yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Analisis Implementasi Metode Audit Jarak Jauh dan Pengaruh Pandemi COVID-19 Kasus Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun yang saya bahas kali ini mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Abstrak kali ini bertujuan untuk pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi banyak aspek, termasuk fungsi audit internal di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan panduan bagaimana mengimplementasikan pendekatan audit jarak jauh di masa pandemi dan dalam kondisi normal dengan tetap menjaga kualitas audit. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, kualitatif, dengan sumber data yang berasal dari wawancara dengan staf dan pejabat di lingkungan inspektorat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat cara yang berbeda pada setiap tahapan audit yang memerlukan dukungan teknologi informasi dan pengembangan proses analisis data dan pelaksanaannya. Kata kunci yang saya gunakan, audit jarak jauh, prosedur alternatif, analisis data, kompensasi, sumber daya manusia. Pendahuluan. Pada tahun 2019, dunia menghadapi penyebaran varian virus baru yang dikenal sebagai coronavirus disease 2019, bisa disebut COVID-19, yang diduga berasal dari Tiongkok. Di Indonesia, virus ini mulai menyebar secara luas pada tahun 2020, menyebabkan terjadinya pandemi. Untuk mencegah penyebaran, pemerintah mengikuti pedoman dari WHO 2020 dengan menerapkan social distancing, yang kemudian berlanjut ke physical distancing. Pembatasan ini, baik dalam skala kecil maupun besar, berdampak signifikan pada berbagai aktivitas, termasuk pelaksanaan audit. Inspektorat Jenderal sedang berupaya melaksanakan audit dengan pendekatan jarak jauh dan telah melakukan beberapa penugasan secara hibrid, menggabungkan audit jarak jauh dan langsung. Penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi online juga telah diterapkan untuk mendukung pengawasan. Dalam penelitian terdahulu mengenai efektivitas audit internal di tengah wabah COVID-19, Franita 2020 menyimpulkan bahwa PT Pelindo tetap menjaga efektivitas audit internal dengan tetap menjaga protokol kesehatan pada era new normal dengan sistem dokumentasi dilakukan secara digitalisasi serta dilaksanakan sesuai dengan program tahunan. Tidak hanya berpengaruh pada biaya dan penghasilan, kebijakan social distancing pun dilakukan sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi penyebaran virus ini. Pelaksanaan audit dengan pendekatan audit jarak jauh pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan membutuhkan persiapan dan strategi yang matang. Untuk itu, perlu banyak referensi sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan pendekatan audit jarak jauh ini. Sebagaimana menurut Russell dan Wilson 2013 mengungkapkan bahwa ada 3 komponen dasar penting yang membantu organisasi virtual menjadi sukses, yaitu kerjasama, infrastruktur, dan teknologi. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana referensi dalam menyusun strategi penerapan pendekatan jarak jauh dapat diterapkan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai respon dampak pandemi COVID-19 dan dapat digunakan sebagai alternatif prosedur audit setelah pandemi dengan bersumber daya yang telah dimiliki saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan referensi pada Inspektorat Jenderal dalam rangka menyusun pedoman penerapan pendekatan audit jarak jauh. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam menerapkan audit jarak jauh sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19. Pendekatan kualitatif dapat diringkas menjadi 5, yaitu naratif, research,
Phenomenology, Grounded Theory, Ethnography, dan Case Study. Menurut Gilgam 2010, Sarosa dan Sarwiji 2017, Yin 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi strategi yang disusun oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam menerapkan audit jarak jauh sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi cara kerja mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dilakukan secara mendalam dan terperinci, dengan penekanan pada latar belakang yang menyebabkan penerapan audit jarak jauh belum sepenuhnya terlaksana dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penelitian dilakukan secara mendalam melalui studi literatur tentang praktik terbaik audit jarak jauh dan wawancara semi struktur dengan 6 informan yang meliputi Sekretaris Inspektorat Jenderal, 1 orang auditor Madya, 2 orang auditor muda, serta 2 orang auditor pertama. Data disajikan secara naratif berdasarkan hasil wawancara dengan mengevaluasi kesiapan inspektorat serta prosedur alternatif yang dapat dilakukan dalam implementasi audit jarak jauh. Di sini ada hasil. Dalam kondisi pandemi COVID-19, mendorong Inspektorat Jenderal untuk mencari alternatif pelaksanaan audit karena metode offset tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Sebagai solusi, audit jarak jauh dipilih. Namun pelaksanaannya menggunakan metode hybrid karena terdapat beberapa aspek atau kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan secara online. Secara umum, tahapan audit jarak jauh serupa dengan audit tradisional, tetapi terdapat beberapa prosedur yang mengalami penyesuaian. Dan di bawah ini sudah ada tabel yang sudah dijelaskan kepada Inspektorat Jenderal. Selanjutnya ada pembahasan. Pada dasarnya, setiap penugasan pengawasan dapat dilaksanakan menggunakan pendekatan jarak jauh. Namun demikian, sejumlah hal berikut dapat menjadi pertimbangan bagi pimpinan dan atau tim audit bahwa suatu pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara jarak jauh. Antara lain, yang pertama, pelaksanaan initial audit atau pengawasan yang baru pertama kali dilakukan atas suatu area atau proses bisnis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau asuransi. Yang kedua, auditi memiliki historis yang berdasarkan profesional judgment dinilai beresiko untuk dilakukan secara jarak jauh. Yang ketiga, terdapat perubahan signifikan pada infrastruktur atau proses bisnis yang diawasi sehingga diperlukan observasi atau pengujian secara one set. Yang keempat, proses bisnis yang diawasi memiliki level risiko yang sangat tinggi yang dapat mengancam pencapaian tujuan pengawasan jika dilakukan secara jarak jauh. Dan terdapat risiko yang tinggi terkait kerahasiaan atau keamanan data. Yang kelima, dan infrastruktur mendukung yang dimiliki oleh auditi seperti misalnya jaringan internal, arsip digital, dan sebagainya sebelum memadai. Mengingat banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk memilih remote audit atau pendekatan jarak jauh ini sebagai alternatif cara dalam pelaksanaan kegiatan audit di masa pandemi maupun dalam kondisi normal nantinya. Sebelum dapat menerapkan pendekatan audit jarak jauh atau remote audit, Inspektorat Jenderal perlu melakukan beberapa langkah, yaitu menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi apakah itu menghambat atau mendukung langkah inspektorat dalam menerapkan pendekatan audit jarak jauh, di antara lain. Yang pertama, kompetensi dan pemahaman digital dari sumber daya manusia atau SDM, baik auditor maupun auditi serta semua pihak yang terlibat dalam proses audit, merupakan elemen penting dalam pelaksanaan audit jarak jauh. Ketidakcukupan paparan auditor terhadap teknik audit berbasis komputer atau TABK yang menjadi penghalang bagi efektivitas audit jarak jauh. Yang kedua, persepsi auditor mengenai kemudahan penggunaan dan manfaat TABK merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi TABK. Yang ketiga, ketersediaan infrastruktur dan perangkat pendukung sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan audit jarak jauh. Ini mencangkup perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, koneksi internet yang stabil, platform telekonferensi, serta peralatan lain yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti audit secara menyeluruh. Sebagai hasilnya,
Inspektorat Jenderal perlu mengembangkan kemampuan analitik data untuk mendukung audit berkelanjutan dan pemantauan terus-menerus dalam menjalankan fungsi pengawasan internalnya. Yang terakhir ada kesimpulan. Pemilihan pendekatan audit jarak jauh memerlukan pertimbangan terhadap perubahan dalam prosedur pelaksanaan audit yang harus disesuaikan dengan metode, teknik, dan pedoman audit yang berlaku. Proses audit terdiri dari beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan, di mana masing-masing tahap memerlukan penyesuaian dalam cara pelaksanaannya. Inspektorat Jenderal juga perlu mengembangkan proses analitik, terutama dalam analitik data, sebagai bagian dari pendekatan audit jarak jauh. Pengembangan ini mencakup perencanaan, pengujian, dan penerapan data analitik untuk mendukung efektivitas pendekatan tersebut. Analisis penerapan metode audit jarak jauh di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai tantangan, metode ini tetapi efektif dalam menjaga kualitas audit. Audit jarak jauh memungkinkan auditor untuk melaksanakan tugasnya meskipun ada pembatasan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk perencanaan, pengumpulan bukti, dan komunikasi dengan pihak terkait. Namun, terhadap kendala seperti keterbatasan akses dan kesiapan infrastruktur yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit. Sekian dari penjelasan artikel yang telah saya buat. Semoga dapat memahami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.